Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi semua? Kami harapkan kalian semuanya baik dan sehat semuanya. Untuk kali ini, kami akan menerangkan mengenai materi kelas 8, yaitu gaya dan hukum Newton. Pengertian daripada gaya. Pernahkah kalian menendang bola? Pernahkah kalian mendorong mobil yang sedang mogok? Ya, itulah merupakan contoh daripada kita melakukan gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikerjakan pada benda sehingga benda itu diam, dapat bergerak atau sebaliknya. Gaya juga dapat mengubah bentuk benda dan mengubah arah daripada gerak benda. Sebagai contoh, yaitu sebuah tanah. Sebuah tanah liat yang bentuknya bulat, kita tekan, maka bentuknya bisa menjadi lonjong. Ini mengartikan bahwa bisa mengubah bentuk benda. Simbol gaya. Simbol gaya adalah F yang artinya force. Satuannya Newton atau dan dina. 1 Newton kesetaraannya sama dengan 100.000 dina atau 10⁵ dina. Alat ukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas seperti pada gambar tersebut. Resultan gaya. Resultan gaya merupakan perpaduan antara dua gaya atau lebih. Ada beberapa hal. Yang pertama, resultan gaya segaris kerja dan searah adalah merupakan jumlah dari tiap-tiap gaya yang dipadukan dan arah resultan gaya tersebut searah dengan arah gaya-gaya yang dipadukan. Resultan gaya segaris kerja dan berlawanan arah merupakan selisih dari kedua gaya yang dipadukan atau dengan kata lain pengurangannya. Ketiga, jika dua gaya yang segaris kerja mempunyai besar yang sama dan berlawanan arahnya akan menghasilkan resultan gaya yang bernilai 0. Dalam arti benda dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh berarti gaya tersebut bersentuhan atau kontak langsung dengan benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya tersebut. Contohnya, gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya mesin. Sedangkan gaya tak sentuh berarti gaya tersebut tanpa adanya persentuhan atau kontak langsung dengan benda tersebut. Contohnya, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena adanya gesekan permukaan dari dua benda atau lebih yang arahnya berlawanan dengan gayanya. Gaya gesek dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan diam atau hampir bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis ialah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Sebuah benda ditarik oleh gaya F ke kiri, maka akan timbul gaya gesek ke kanan. Ketika gaya F diberikan oleh besar daripada gaya gesek statis maksimum, maka benda ini akan bergerak. Seperti pada gambar tersebut. Keadaan permukaan benda yang bergesekan mempengaruhi nilai gaya gesek, baik gaya gesek statis maupun gaya gesek kinetis. Makin kasar permukaan benda, makin besar gaya gesek yang ditimbulkan. Dan begitu sebaliknya. Keadaan benda
Satu, jika gaya benda lebih kecil dari gaya gesek, maka benda akan diam. Maka di situ ditulis F lebih kecil daripada Fs. Dua, jika gaya benda sama dengan gaya gesek, maka benda akan bergerak. Ditulis F sama dengan Fs. Tiga, jika gaya benda lebih besar dari gaya gesek, maka benda akan bergerak. F lebih besar daripada Fk. Manfaat gaya gesek. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari sebagai berikut. Satu, menghentikan transportasi yang bergerak untuk menghindari tabrakan atau sistem pengereman. Dua, untuk menghaluskan permukaan benda, seperti halnya menggosok amplas pada kayu. Tiga, memotong benda atau sistem menggunakan gergaji. Gaya berat. Berat benda merupakan istilah sederhana untuk gaya berat benda. Gaya berat benda adalah gaya gravitasi benda yang bekerja pada suatu benda. Gaya berat selalu berarah ke bawah, seperti pada gambar di samping. Jadi, berat benda merupakan massa yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Maka, dengan kata lain, berat benda di setiap tempat itu selalu berbeda. Maka ditulis W sama dengan M kali G, yang mana W berat benda, M massa benda, G percepatan gravitasi. Kalau kecepatan gravitasi bumi sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Pertama, hukum 1 Newton, yang bunyinya, bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, maka benda akan diam atau bergerak lurus beraturan. Maka ditulis sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton juga disebut dengan hukum kelembaman atau inersia, atau dengan kata lain sifat malas, yaitu di mana suatu benda ingin mempertahankan kedudukannya. Sebagai contoh, apabila mengendarai mobil tiba-tiba direm, maka kita akan bergerak ke depan. Jadi mempertahankan kedudukan untuk bergerak. Dan sebaliknya pada waktu berangkat kita akan bergerak ke belakang. Itu artinya kita ingin mempertahankan kedudukannya, yaitu diam. Hukum 2 Newton bunyinya, besarnya percepatan suatu benda berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa benda ditulis dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Keterangannya, sigma F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, M massa benda satuan kilogram, A percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Hukum 3 Newton bunyinya, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya yang pertama dengan nilai atau besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Maka persamaannya dapat ditulis F aksi sama dengan min atau negatif F reaksi. Sebagai contoh, pada saat kita berjalan kaki memberikan gaya ke belakang, yaitu memberikan aksinya ke belakang, maka kita akan bergerak ke depan, yaitu melakukan reaksi. 2. Perahu yang bergerak ke depan itu merupakan reaksi daripada kita itu mengayuh air ke belakang, yaitu adanya aksi. Itu semua adalah contoh dari hukum 3 Newton. Terima kasih untuk
materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk materi-materi berikutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.